Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang menghampiri Dia, mengasihi Dia, menyembah Dia, serta menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan seluruh hati kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami rindu Tuhan Yesus menghadirkan surga di bumi ini. Kami rindu Tuhan menjadi bagian untuk kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi bagian sebagai alat yang Kau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Bapa perlengkapi kami lebih lagi. Kami mau Tuhan hampiri Engkau. Kami mau Tuhan sembah Engkau. Kami mau Tuhan Yesus kuasa Roh-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Kau Allah yang baik, Kau luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan
shakarata karala boyarala mashikarala shakarata karala bashakarata karala mate karala mashik sakarala busikirala takarala mashakara pata karala papa 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 karala mashik karala bosha sakarata karala bashakarata karala bashakarata karala basikara shakarala bashakarala masikarata karala tekarala busikara shakarala pata shakarala papa papa. Yes. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami mau Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik untuk Engkau, karena Engkau selalu memberi yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk firman Tuhan malam hari ini. Berbicaralah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara?
Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang di tahun yang baru, tahun 2024. Dan saya akan mengupas beberapa kebenaran firman yang kita baca melalui SMA ya. Jadi waktu saudara nanti baca SMA, saudara ngikutin apa yang saya sampaikan sehingga sepanjang tahun saudara mendapati kebenaran-kebenaran atau rema-rema yang baru sehingga saudara bisa belajar berjalan dengan Tuhan. Sebab belajar berjalan dengan Tuhan itu membutuhkan kepekaan. Berjalan dengan Tuhan membutuhkan understanding. Sehingga saudara perlu memiliki pikiran ilahi. Nah, saya akan membahas salah satu renungan atau salah satu dari SMA yang kita baca di dalam Kejadian pasal 7. Kejadian pasal 7 ini menceritakan bagaimana keadaan Nuh ya. Saya akan baca ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi di Kejadian pasal 7 ayat yang pertama, itu berarti kenapa Tuhan tiba-tiba berfirman, masuk kamu dalam bahtera, karena di dalam Kejadian pasal 6, Tuhan itu melihat keadaan manusia yang berdosa, yang semakin hari semakin buruk. Sehingga Tuhan itu marah. Tuhan itu ingin menghapuskan semua manusia di muka bumi. Tuhan menggunakan kata menyesal. Aku menyesal menjadikan manusia di muka bumi. Karena manusia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kerinduan atau keinginan Tuhan, kenapa dia menempatkan manusia di muka bumi, adalah supaya dia bisa merepresentasikan kehadiran Tuhan di bumi ini. Jadi kalau begitu Pak, esensi dari berjalan dengan Tuhan itu apa? Ini. Esensi berjalan saudara dengan Tuhan adalah supaya Tuhan bisa menuntun saudara dan Tuhan bisa memanifestasikan dirinya lewat saudara. Dan ketika orang melihat saudara itu dia akan lihat, oh kamu ini orang yang berbeda. Sampai seperti Tuhan menemui Nuh, engkau orang yang kulihat berbeda. Karena kamu orang yang benar di hadapanku di antara orang-orang zaman itu. Yang Tuhan marah, kalau saudara membaca Kejadian pasal 7, Tuhan marah. Kenapa? Saya baca ya, karena saya pengen mengajar saudara dari SMA kita. Dan saudara mesti belajar, mengerti pelan-pelan bagaimana caranya berfikirnya Tuhan dalam berjalan bersama dengan saudara. Kejadian pasal 6 ayat yang pertama. Dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Banyak. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan siapa yang mereka sukai. Saudara, ini mulai dari awal, mulai kenapa Tuhan marah. Karena harusnya anak-anak Tuhan itu berpasangan dengan anak-anak Tuhan. Dari dulu. Dan itu diulangi lagi dalam perjanjian baru. Jadi mereka menikah apa saja yang mereka sukai. Bukankah dalam hidup kita sekarang ini, kita juga jumpai banyak anak Tuhan. Yang Tuhan pengen tuntun, tapi dia berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Dan akibatnya begitu banyak problem, begitu banyak persoalan, karena mereka menyimpang dari tatanan Tuhan.
Dan ayat yang ketiga, Kejadian pasal 6, ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia adalah daging, tapi umurnya hanya 120 tahun saja. Kenapa? Karena mereka mengikuti dagingnya. Dia tidak mau berjalan mengikuti caranya Tuhan berpikir atau pikiran ilahi. Ayat yang keempat, dikatakan pada waktu itu orang raksasa di bumi dan juga waktu itu sesudahnya ketika anak Allah menghampiri anak-anak perempuan. Kenapa disebut anak Allah, anak perempuan? Dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa. Ini pemberontak. Perkasa di sini ada pemberontak di zaman purbakala. Dan orang-orang inilah orang-orang yang akhirnya memberontak. Nah, ayat berikutnya. Ini latar belakangnya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi bukankah keadaan hari ini, kalau saudara perhatikan, keadaan bumi tidak akan semakin baik. Tuhan pernah membinasakan mereka dengan air bah. Dan Tuhan janji, aku nggak akan lakukan lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau menyisakan satu angkatan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Nuh dan segala keturunannya, itulah yang berkenan di hati Tuhan. Nah sekarang, saya pengen saudara belajar. Pak, bagaimana caranya bisa hidup berjalan seperti Nuh? Saya pengen, perhatikan ya. Ada 3 hal yang saudara dan saya mesti perhatikan. Ada 3 hal yang kalau kita mau belajar berjalan dengan Tuhan. Ya. Yang pertama, saudara mesti mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Nah sekarang kita melihat berjalan, bagaimana Nuh berjalan dengan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan dalam Kejadian pasal 7 ayat yang pertama, Nuh disuruh membuat bahtera. Lalu Tuhan bilang, kamu masuk ya dalam bahtera. Alasannya, karena 7 hari lagi aku akan mendatangkan hujan yang lebat. Saudara, nomor 1, apa sih Pak yang saya perlukan untuk saya bisa berjalan dengan Tuhan? Saudara, nomor 1, saudara harus mendapati firman Tuhan. Mendapati firman atau arahan Tuhan. Kenapa Pak? Itu sebabnya kenapa saya selalu menganjurkan semua jemaat itu selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Ini alasannya. Sebab firman Tuhan itu salah satu pegangan kita. Kalau saudara mau tanya sama saya, Pak, kenapa sih Bapak menyuruh saya terus-menerus? Ini bagian yang saya sebut sebagai bagian persiapan. Nobody knows. Nuh juga bukan taat pada waktu Tuhan kesel baru Nuh taat, bukan. Nuh itu hidup benar walaupun Tuhan melihat orang-orang tidak benar. Jadi memang anak-anak Tuhan perlu membaca firman Tuhan setiap hari sebagai satu langkah preparation. Persiapan. Itu sebabnya ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, Nuh biasa. Kalau saudara salah satu catatan, nanti kita bahas di perikop berikutnya. Nuh ini memang mempunyai cara hidup yang berbeda. Bagaimana? Kenapa? Karena memang perhatikan, dia benar di hadapanku. Sebab engkaulah yang kulihat benar. Itu sebabnya kenapa dia bisa benar? Karena dia mempersiapkan diri. Orang lain gak mempersiapkan diri. Dan dia mempersiapkan diri. Dia biasa mendengar, mentaati Tuhan. Itu biasa menjadi gaya hidup dia. Ini saya sebut sebagai persiapan. Ketika dia mendengar bahwa dia harus mempersiapkan bahtera. Dia siapkan bahtera. Dan dia juga tidak tahu kenapa mesti bikin bahtera ada di atas gunung. Bikinnya biasanya orang bikin bahtera itu di dermaga. Karena mudah melajunya.
Sometimes, saudara, kenapa sih di saat-saat ada badai, di saat Tuhan ingin membuat kegoncangan, anak-anak Tuhan dipersiapkan tidak masuk dalam gelombang goncangan. Karena apa? Kalau saudara membaca, sekalipun bumi goncang, saudara sekali lagi jangan berharap bumi semakin baik. Why? Kenapa? Yesaya pasal 60 ayat 1 menubuatkan ayat 1 dan ayat 2 bahwa kegelapan menutupi bangsa-bangsa. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan dunia semakin sukar. So that's why Tuhan harus mendapati saudara menjadi orang yang benar. Sehingga ketika ada goncangan di muka bumi, Anda melihat goncangan, tapi saudara dilindungi, dijaga. Karena saudara mempunyai firman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kenapa kok terbangnya bersama Tuhan? Ya karena dia persiapan. Persiapannya apa, Pak? Saudara jangan tunggu badai datang dalam hidup kita. Saudara harus berjalan dengan Tuhan setiap hari. Pak, bagaimana persiapannya? Baca firman Tuhan setiap hari. Pada waktunya Tuhan bicara, firman itu keluar. Dan indah, itu adalah bagian persiapan kita ya. Apa, Pak? Ketika saudara mempersiapkan diri, saudara belajar hidup benar, saudara membaca firman Tuhan, mudah bagi Tuhan pada waktunya, nobody knows. Nah, Tuhan bergerak kapan? Tidak ada yang seorang pun yang tahu. Nggak ada yang tahu. No juga hidup benar bukan karena pengen menghukum teman-temannya. No, bukan. Dia hidup benar menjadi bagian keputusan dia. Dan sekarang kalau saya tambahin, saudara persiapannya adalah membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu sebabnya kalau badai datang, anak-anak Tuhan ada jaminan. Ini badai mau melanda. Ini badai mau melanda nih dunia. Tapi Nuh karena setia, dia diberikan firman. Masuk ya, ada firman, 7 hari lagi. Hebat kan? 7 hari lagi aku akan bikin air bah. Nah, saudara perhatikan. Ini di setiap kali Tuhan mau bergerak di masa-masa sukar, di masa sulit. Ini yang pertama adalah saudara mesti punya waktu preparation. Semua. Tidak ada pertolongan Tuhan yang membuat saudara berhasil karena Anda mendadak. Dalam bisnis sama. Gelombang dunianya sama. Pekerjaan sama. Dalam pelayanan sama. Gelombang. Itu sebabnya lagu itu berkata, lingkupi aku Tuhan. Lingkupi aku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Semua pada ketakutan badai. Kenapa kono enggak? Karena dia dilingkupi Tuhan. Sekarang kita baca ya. Orang yang mempersiapkan diri bagian. Sekarang kita membaca ayat berikutnya.
Tuhan berfirman lagi kepada Nuh. Ayat yang kedua, Kejadian pasal 7. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan yang tidak haram ya. Dan betina. Tetapi binatang yang haram 1 pasang. Jantan dan betina. Saudara, kira-kira kalau menurut saudara, Nuh udah bikin bahtera, oke? Dia udah hidup benar preparationnya. Dia udah bikin bahtera. Kenapa? Karena perintah Tuhan. Sekarang yang kedua. Untuk saudara melewati sebuah badai. Perlu yang kedua. Pertama tadi persiapan atau saudara preparation. Yang kedua, Anda mesti ngerti sebuah kesempatan. Pak, kenapa kita perlu? Saudara mesti ngerti kesempatan itu yang membuat itu Tuhan. Tuhan ingin membawa Nuh naik melebihi orang-orang yang pada zamannya. Nuh pengen menyelamatkan mereka dari semua kebangkrutan dunia pada saat itu. Bagaimana caranya kesempatan itu? Nobody knows. Even Nuh tidak tahu. Tetapi pada waktunya orang lain tidak tahu, tapi hanya Nuh yang diberi. Masuk kamu. Lalu bawa 7 pasang yang tidak haram dan 7 pasang dan 1 pasang yang haram. Sekarang saya tanya, kalau saudara jadi Nuh, binatang di seluruh dunia ini kan banyaknya bukan main. Betul nggak saudara? Nah saudara disuruh, pernah nggak Anda pikir, coba kalau saudara jadi Nuh di saat itu, bagaimana caranya supaya binatang itu bisa datang? Apakah Nuh mesti ngambilin satu persatu? Padahal tinggal 7 hari, Anda perhatikan. Tinggal 7 hari. Persoalan itu datang, air bah itu akan datang. Yang hebat, kalau Anda membaca teliti dengan baik. Kalau saudara membaca ayat yang kelima, lalu Nuh itu melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia masuklah, kata dia masuk, ya kan? Tidak ditulis gini, maka Nuh memburu harimau, maka Nuh memburu burung gagak, Nuh memburu bara merpati. Enggak ada. Dia ikutin perintah Tuhan. Perhatikan, Nuh melakukan segala yang perintah Tuhan. Ini ada kesempatan. Kalau saudara bisnis juga sama. Ini ada bahaya nih. Dengerin apa yang ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dan anak-anaknya pasti diberitahukan. Apa yang Nuh lakukan? Ini perhatikan. Nuh melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Ngapain Pak? Dia bukan memburu. Dia masuk ke bahtera. Itu perintahnya. Saudara, kira-kira menurut saudara konyol nggak ya? Perintahnya ada 2. Kamu masuk bahtera. Yang kedua, bawalah bersama kamu binatang-binatang yang haram 1 pasang, binatang tidak haram 7 pasang. Tugas yang sangat sulit. Saudara, sometimes Tuhan itu menyuruh kita justru di masa-masa yang sukar. Itu kadang-kadang ada perintah yang tidak masuk akal. Jadi gini, ini cara saya kalau saudara mau belajar dari Nuh. Saya juga belajar berjalan. Pak, gimana kalau Bapak di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah masa kesukaran, tapi ada perintah yang satu, masuklah bahtera. Lalu yang kedua, kamu membawa 1 pasang dan 7 pasang. Itu di kepala Nuh, saya yakin juga dia pusing. Dia pusing 7 keliling. Gimana apakah aku nangkepin, apa bisa 7 hari saya melakukannya? Impossible. Jadi apa yang dilakukan Nuh? Ya dia masuk. Dia masuk. Ini kalau saudara dan saya mau belajar dari Nuh. Tak cerita dulu dari Nuh ya. Yang ajaib, saya senang membaca ayat-ayat ini di saat saya membaca renungan. Mari baca saudara ayat yang ke-9. Waktu dia masuk, ayat 7, dia bilang gini, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan anak-anak karena air bah itu. Nah sekarang
Mari baca ya ayat yang ke-9. Baca 1, 2, 3. Dan begitu Nuh masuk, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti apa saudara? Yang diperintahkan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau saya mikir ya saudara pernah nggak sih berpikir gimana kalau saudara jadi Nuh? Nuh pasti itu pusing 7 keliling. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa menangkapi. Tapi Alkitab tulis buktinya begitu dia taat yang satu, dia masuk di bahtera, maka firman berikutnya harus menyertai. Firman berikutnya apa yang menyertai, Pak? Itu ayat yang ke-7 ayat 9 yang kamu baca. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh. Jadi binatang-binatang itu tidak dikejar, tidak ditangkap, tapi binatang-binatang itu datang kepada Nuh. Nuh tinggal buka tempat kandangnya dan masuk bahtera. It's really amazing. Ini cara saya kalau melihat sebuah opportunity, kesempatan. Rahasia bagaimana, Pak? Orang lain melihat, saudara ya, air bah ini orang lain melihat bencana. Tapi bagi Nuh, sebuah promosi, sebuah perlindungan, sebuah penyertaan. Kalau dalam bahasa dunia, dia sukses melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara perlu persiapan. Jangan mendadak, sebab Anda nggak ngerti. Yang kedua, Anda mesti ngerti pada waktu Tuhan bergerak. Atau ini disebut opportunity atau kesempatan. Kalau seandainya Nuh tidak masuk, dia tidak akan melihat mujizat. Nuh bisa kaget. How can? Bagaimana itu bisa terjadi? Sama saudara, di tengah pandemi, saya cerita sedikit. Di tengah pandemi, semua gereja ikat pinggang. Tapi saya mendapatkan perintah. Bangun, tolong orang miskin, tolong orang susah dengan cara kamu membangun ministry. Supaya mereka bisa makan. Aneh kan? Pada waktu itu saya menangkap dan ministry itu saya beri nama House of Bread. Sebab dari mana? Dari visi itu datang, dari firman itu datang. Karena saya nggak ngerti ya saya pergi aja ke kebun dan ngikutin. Pertanyaannya banyak yang bertanya kepada saya. Mereka para pengerja, para pendeta. Pak, di tengah pandemi seperti ini, kok Bapak malah manggil 5 kontraktor untuk kerja? Kalau saudara tanya sampai saat ini masih ada kontraktor yang kerja. Dan sejak pandemi. Pertanyaannya kenapa kok saya manggil? Ya sebab Tuhan gak bisa panggil kontraktor. Saya bisa. Saya bisa panggil. Yang saya bisa, saya datang ke kebun, saya panggil kontraktor, saya berikan arahan supaya bisa menolong banyak orang. Saya bisa mengarahkan mereka kerjain bikin apa. Tapi yang saya nggak bisa adalah mendatangkan duitnya. Ya kan, saudara kan sama saya kan sama. Binatang-binatang ini gimana bisa datang? Nuh juga emes. Yang saya kagum, 5 kontraktor bekerja dan mereka bisa dibayar dan tidak ada satupun yang utang. Bangun HOB 1 rupiah pun tidak ada satupun yang utang hingga hari ini. Coba bayangkan, sampai full timer datang kepada saya. Full timer ngomong ke full timer lagi ngomong ke full timer lagi. Coba ngomong ke Bapak, kira-kira nanti waktu pandemi ini gaji kita masih ada apa enggak? Sebab tetangga-tetangganya sudah dipotong 50%. Waktu salah satu datang kepada saya, dia tanya gini, Pak, kira-kira gaji saya bulan depan masih ada apa enggak, Pak? Lalu saya tanya, kenapa kamu bertanya begitu? Nah Bapak lihat panggil 5 kontraktor bekerja bersama-sama seperti ini. Dari mana duitnya? Saya cuma dapat instruksi seperti Nuh tadi. Masuk kamu dalam bahtera, udah. Dan bawalah binatang itu. That's it.
Dia masuk dulu. Nah, saya kalau seandainya di tengah pandemi itu tidak menggunakan opportunity, kesempatan itu untuk saya bergerak, maka HOB tidak jadi. Even sekarang seandainya saya pergi ke kebun, saya udah nggak punya waktu lagi. Nggak ada waktu lagi, saudara. Dan saya udah pelayanan, udah padat lagi. Dan nggak memungkinkan saya menolong mereka belajar lagi, nutrisi tumbuhan, belajar lagi budidaya ikan, belajar lagi bagaimana hidroponik. Oh, nggak mungkin, nggak ada waktu lagi. Tetapi yang menjadi persoalan, kalau dikerjakan tengah pandemi, dari mana Pak duitnya? Dan Tuhan, seperti tadi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh. Jadi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, saudara harus belajar melihat setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidupmu dan berjalan. Harus berani take action. Even ada resiko. Pak, apakah mengiring Tuhan itu ada resiko? Selalu. Mengiring Tuhan itu ada resikonya. Selalu. Cuman pertanyaannya, resiko itu ada di tangan Tuhan. Dan resikonya selama saya berjalan dengan Tuhan, resikonya kecil. Karena Tuhan yang berfirman, dia yang mencukupinya, atau dia yang bertanggung jawab. Dan saudara ya, lebih lucu lagi. Mari baca. Mari. Ayat yang ke-11. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. 11. Pada waktu itu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan kedua, perhatikan ya. Pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap langit. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada waktu saya membangun House of Bread itu, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada pandemi, kesulitan, banyak orang akan sulit, hamba-hamba Tuhan, para pendeta akan mengalami kesulitan di masa pandemi. Saya tidak pernah berpikir. Dan saya cuman hanya melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Begitu pandemi datang, kita bisa nolong banyak orang di tengah pandemi. Nah, coba ya, nanti saudara yang mendengarkan mesbah ini, catat. Kemarin ketika saya berdoa, Tuhan masih ingatkan, ada 2 tahun lagi. Saya beri waktu kamu, waktu 2 tahun lagi. Bagaimana Bapak bisa tahu? Jadi saya dapat firman itu tahun 2015. Tetapi saya baru bisa merealisasikan pekerjaan itu pada tahun 2018. Tapi Tuhan berkata, aku beri waktu kamu 10 tahun. 10 tahun supaya House of Bread bisa memberi makan kota. Jadi saya berpikir, proyeknya masih ada 2 tahun lagi. Sampai sekarang nih masih ada proyek lagi yang lagi jalan. Dan tidak berhenti sampai hari ini. Dan pertanyaannya, kenapa mereka datang sama seperti binatang-binatang datang? Uang itu juga datang. Bagaimana uang datang? Ya jemaat diberkati. Siapa yang bisa membuka tingkap sorga buat jemaat? Nggak ada. Hanya Tuhan yang bisa. Bagaimana, dan saudara, kalau seandainya saya tidak mentaati, maka jemaat tidak akan pernah melihat sorga terbuka. Dan itulah pentingnya ketaatan kita. Saudara sebagai umat Tuhan juga mesti taat. Saya sebagai hamba Tuhan juga mesti taat. Ketaatan saya dalam mengikuti Tuhan membuat sorga terbuka. Dan bagaimana saya bisa melihat sorga terbuka? Itu persembahan jemaat datang. Orang-orang yang membantu, ada orang datang, Pak, saya yang bangun greenhouse yang besar. Terus biayanya gimana? Enggak Pak, saya yang bayar. Gitu. Kami berenam bayar Pak. Oke. Pak, saya yang bangun blowernya dan sistem seldeknya. Terus gimana bayarnya? Saya yang bayar. Jadi sebenarnya banyak mereka diberkati oleh karena mereka melihat sorga terbuka. So that's why pentingnya melihat sebuah opportunity.
Perhatikan ya. Pertama tadi preparation, persiapan. Kalau Anda nggak persiapan, waktu kesempatan datang, orang lain tidak tahu. Kamu juga nggak tahu kalau nggak persiapan. Tapi karena kamu persiapan, kamu dipilih Tuhan untuk dengar arahan Tuhan. Saya berdoa, biarlah di tengah dunia yang tidak makin mudah, memasuki tahun baru, tahun 2024. Biarlah kau yang sering mendengar firman Tuhan ini, kau yang dipilih oleh Tuhan seperti Nuh untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dan jangan pernah takut melangkah. Minta Tuhan selalu melingkupi, supaya Tuhan selalu menyertai saudara. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang selalu berhasil. Karena namanya Tuhan, nggak pernah gagal. Mari nyanyikan lagu ini, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saudara akan tenang. Ingat ya, saya ulangi sedikit. Dunia tidak akan semakin baik. Jangan pernah berdoa itu. Tetapi Tuhan akan memberikan firman kepadamu. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan terhadap saudara. Dan dia akan menjaga saudara. Seperti Nuh, tidak pernah dia berpikir. Dia masuk bahtera, lalu dia masuk. Sekarang kita lanjut belajar lebih dalam. Hujan lebat dan datanglah segala, mari baca lagi ayat 15. Saya cukup kagum ya, kagum sekali. Ayat 15. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh dalam bahtera itu. Jadi diulang-ulang bahwa kenapa sih penulis Kejadian ini, kenapa dia mengulang-ulang? Mungkin sambil Roh Kudus menuntun dia juga miss. Bagaimana itu datang? Bagaimana penyertaan Tuhan kok bisa datang itu? Gimana Tuhan memanggil? Itu buat Tuhan gak ada kesulitan sama sekali. Kalau saudara tahu timingnya Tuhan, bergeraklah pada waktunya Tuhan, dan kamu akan lihat rencana Tuhan terlaksana dengan cara yang dahsyat. Nah, saya mau sedikit mengupas bagian ini. Pada waktu air bah itu datang, maka pada ayat yang ke-24, maka berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Sekarang saya pengen membahas ini sedikit kepada saudara. Saudara perhatikan ya, tadi dia ada persiapan. Kadang Tuhan membuat hal-hal yang ajaib terjadi, yang tidak bisa dilakukan oleh Nuh. Apa itu Pak? Manggilin satu persatu binatang. Nggak bisa dia. Memburu, nggak bisa. Waktunya cuma 7 hari. Nah, saya mau membahas bagian yang ketiga. Saudara, sometimes Tuhan itu berbicara kepada saudara. Kita diarahkan. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga menuntun saudara tidak menggunakan hal-hal yang supranatural, tapi dia menggunakan pikiran saudara untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Bagaimana maksudnya? Setelah air bah itu 5 bulan ada di air, mati semua. Oke? Setelah mati, kalau saudara membaca Kejadian pasal 8, ayat yang keempat, di bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17, bulan itu terkandaslah bahtera itu.
Ketika kandas, Tuhan nggak ada lagi berfirman. Ketika kandas, dia tidak lagi mendengar Tuhan berfirman. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah ayat yang ke-6, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Sekarang lihat ya. Kenapa kali ini Tuhan gak ada instruksi berikutnya? Nah, sometimes untuk berjalan bersama dengan Tuhan, saudara perhatikan ya. Sometimes Tuhan menuntun saudara dengan cara yang supranatural. Dia berfirman, yang kamu tidak bisa ngerti, dia bisa kerjakan dengan cara supranatural. Tapi sekarang yang ketiga, yang saudara harus untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama tadi, saudara harus persiapan. Hidup benar, baca firman. Oke? Yang kedua, saudara mesti lihat ada kesempatan yang Tuhan buka. Timing Tuhan, kairos Tuhan yang mau mengangkat saudara. Perhatikan, yang ketiga, sometimes Tuhan tidak selalu memimpin saudara secara supranatural. Tapi Tuhan juga menggunakan akal pikiran saudara untuk mendiscern, untuk memutuskan sesuatu yang bisa Anda putuskan. Contoh, waktu surut, Nuh bukan pasif, diam di dalam bahtera. No. Jadi pada bulan ke-10, pada waktu bulan ke-10, berarti itu berapa? 7 bulan berarti ya, karena bulan kedua mulainya. Bulan yang ke-8 berarti dia sudah ada. Dan dia lihat puncak-puncak gunung sudah kelihatan. Artinya air sudah mulai surut di bulan ke-7, bulan ke-10 udah nampak gunung. Nah sekarang perhatikan. Ketika dia udah lihat gunung, Nuh tidak kemudian pasif. Aku nggak dapat firman lagi. Aku nggak dapat firman apa-apa. Ya diam aja. No. Nah ini cara yang ketiga yang saya pengen tolong saudara. Bagaimana Pak kita bisa berjalan dengan Tuhan? Saudara yang ketiga, saudara menggunakan hikmat yang kamu dapat dari Tuhan. Tuhan menggunakan pikiranmu. Dari apa yang kamu pelajari firman, Tuhan pengen supaya kamu memutuskan setiap persoalan dengan menggunakan pengetahuan dan firman yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Nuh? Tuhan, Nuh tahunya pokoknya Tuhan kesel sama orang di muka bumi. Oke. Lalu kemudian Tuhan bikin bahtera supaya aku diselamatkan. That's all. Lalu kemudian dengan cara ajaib Tuhan membawa binatang-binatang itu. Terus setelah itu Tuhan gak berfirman lagi. Jadi ini cara yang ketiga. Sometimes saudara harus memutuskan. Saudara jadi orang Kristen tidak boleh pasif. Saudara mesti kreatif. Saudara mesti menggunakan, kalau salah Tuhan pasti akan mengarahkan pada saudara. Nah caranya Nuh. Dia buka bagian tingkap. Wow, ada gunung. Terus setelah ada gunung, sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Jadi kira-kira 40 hari dengan bulan 10, kira-kira udah bulan yang ke-12 awal. 40 hari kan, bulan 12. Di bulan ke-12 dia sudah mulai melepaskan seekor burung gagak. Dilepaskan burung gagak dan dia tidak bawa apa-apa pulang. Artinya belum ada pohon di luar. Jadi dia bukan mendengar keluarkan burung ini. Juga ada. Itu adalah ide-ide kreatif dari Nuh. Makanya saudara kalau Tuhan gak bicara, jangan terus kemudian nungguin Tuhan bicara. Begitu bukan. Saudara tetap belajar, saudara tetap bekerja, saudara tetap melakukan apa yang saudara rasa benar dan baik. Ambillah keputusan-keputusan dengan hikmat yang Tuhan beri. Dengan cara begitulah Tuhan menuntun saudara. Nuh juga begitu. Nggak ada firman. Nggak ada. Keluarkan burung merpati. Nggak ada. Tapi dia punya ide. Keluar ke burung merpati. 1 minggu kemudian. Dia balik. Belum ada tumpuannya lagi. Kirim burung merpati yang kedua. Seminggu lagi. Datang. Dan dia tiba-tiba ada pohon daun zaitun. Wah, kalau begitu udah ada pohon ini.
Tapi dia pulang, belum bisa di sana. Merpati yang ketiga dilepas lagi yang ketiga. Setelah ketiga. Kenapa ini logika hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan menggunakan pikiran saudara untuk menolong. Untuk menyelesaikan persoalan. Dan saudara tidak boleh pasif. Ini kekristenan gak boleh malas, gak boleh pasif. Dan saudara harus kreatif. Kalau Tuhan gak berbicara buat for the next, berarti saudara bisa memutuskan melangkah sesuai dengan apa yang saudara rencanakan. Oke? Dan begitu ketiga, burung merpati sudah tidak datang lagi. Maka dia tahu di tempat itulah sudah tertata bumi kembali. Pohon sudah mulai muncul, ada makanan bagi burung, bagi binatang. Dan setelah itu, lihat ya, pada saat itu, menjelang waktu senja, maka saya akan membaca dalam ayat 12. Kejadian pasal 8 ayat 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Apa artinya? Artinya sudah ada makanan di luar. Ya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Sekarang perhatikan. Saudara, kombinasi tadi ya, pertama persiapan, yang kedua saudara tahu opportunity. Di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan akan berikan firman. Karena kesempatan hanya Tuhan yang bisa. Preparation, peran saudara. Kemudian ketika Tuhan intervensi, dia memberitahu kepada saudara dengan cara yang ajaib. Tapi tiba-tiba Tuhan gak bicara lagi. Saudara berjalan dengan apa yang saudara pikirkan dengan hikmat yang Tuhan beri. Dan setelah Nuh melihat itu, baru Tuhan berfirman lagi. Ayat yang ke-15, mari baca. Ayat yang ke-15. Lalu perhatikan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah kamu dari bahtera, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, serta istri dan anak-anakmu. Segala binatang bersama-sama dengan kau, segala yang hidup. Jadi dengan kata lain, ini adalah kombinasi. Setelah kau berjalan, nanti Tuhan akan berfirman lagi. Begitulah caranya berjalan dengan Tuhan. Sometimes Tuhan bicara, sometimes saudara yang harus mengambil keputusan untuk jalan dengan firman yang sudah diberikan kepada saudara. Dan keputusan walaupun Nuh dengan seperti kayak mencoba, tapi itu cara Nuh meraba kehendak Tuhan. Cara Nuh pengen tahu apa yang Tuhan ingin. Setelah dia mencoba, selesai, oke, baru ada firman lagi. Keluarlah kamu dari bahtera. Dan kemudian bersama dengan istri dan istri anak-anakmu. Wow, jadi ada firman kembali. Jadi perhatikan ya, inilah caranya saudara berjalan dengan Tuhan. Sometimes Tuhan bicara. Sometimes Tuhan mau kamu kerja. Dengan apa yang kamu ketahui. Nanti pada saat tertentu kalau memang Tuhan rasa dia akan bicara, dia bicara lagi. Jadi jangan pasif jadi orang Kristen. Tapi juga kau mesti lihat ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka. Yang orang lain tidak tahu. Anda dengar dari Tuhan. Dan saya percaya perjalanan seperti inilah yang saya sebut perjalanan secara ilahi. Kamu hidup di dunia, tapi tidak duniawi, tapi tidak manusiawi. Ada banyak orang yang duniawi, hidupnya rusak. Ada orang yang hidupnya manusiawi. Dia memeras keringat, banting tulang. Tapi ada orang cara hidup yang ketiga, yaitu hidup secara ilahi. Mempersiapkan diri dengan cara mentaati Tuhan. Lalu kemudian setiap mendengar arahan Tuhan, firman Tuhan, pada waktu dia buka kesempatan. Yang orang lain tidak tahu, tapi Nuh tahu, saudara pun tahu. Tetapi kalau Tuhan tidak berfirman, what the next? Kamu kerjakan dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk memutuskan baik dalam bisnis, keluarga, dan
pelayanan saudara. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini akan menolong. Ini membuat orang Kristen tidak pasif, orang Kristen tidak jalan sendiri, tapi membuat saudara berjalan secara ilahi. Bukan manusiawi, hidup secara ilahi. Dan hidup secara ilahi, makin hari kamu makin lama makin kuat. Makin lama makin menyenangkan Tuhan. Makin lama makin menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang sama Tuhan. Mungkin ada saudara yang hidupmu kebentur-bentur di tahun 2023. Saudara sepertinya nggak ada tuntunan Tuhan sama sekali. Sekarang minta. Mungkin Tuhan nggak bicara karena kau nggak preparation, nggak ada persiapan. Kau nggak belajar taat, kau nggak belajar baca firman, kau nggak belajar tekun menantikan Tuhan, kau nggak belajar merenungkan firman Tuhan. Kalau tidak biasa mentaati Tuhan, dia juga nggak denger suara Tuhan. Seperti yang lain, nggak mendengar. Mungkin juga diolok-olok sama teman-teman yang lain. Tapi saya berdoa, nggak ada kata terlambat. Yuk kita datang, menghampiri Tuhan, dan minta supaya Tuhan menuntun saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mungkin ada saudara, saya pengen berdoa. Mungkin ada saudara yang kamu menjumpai kegagalan. Mungkin kamu menjumpai hidup yang sepertinya stuck. Kau nggak ngerti apa yang harus kamu lakukan. Coba periksa apakah kamu sudah mempersiapkan diri. Dan kalau kau pengen berkata, Tuhan, berbicaralah kepadaku seperti Tuhan bicara kepada Nuh. Kalau itu saudara, angkat tangan. Saya mau berdoa. Mungkin saudara berkata, Tuhan pimpin aku. Mungkin saudara belum gagal, saudara masih jalan, tapi saudara pengen dituntun melihat opportunity, lihat kesempatan yang baru. Dan kau pengen dituntun lagi. Angkat tangan. Lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Lihat mereka rindu. Yes. Yang gagal Tuhan, ampuni. Yang jatuh, ampuni. Tuhan ampuni biar mereka bisa bangkit di tahun 2024. Biarlah mereka mendengar firman-Mu dan membenahi diri, mempersiapkan diri, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa Tuhan supaya Kau berkenan berbicara kepada mereka. Berikan mereka opportunity yang orang lain tidak tahu. Ada kesempatan, ada intervensi ilahi. Dan sesuatu yang
Orang tidak pernah memikirkannya, tapi Tuhan memikirkan itu. Dan Kau mau memberitahu kepada umat-Mu, orang yang Kau sayang, orang yang Kau percaya. Tuhan, aku berdoa supaya mereka didapati seperti Nuh, orang yang benar di antara sekian banyak orang di dunia yang hidupnya sedang menjauh daripada-Mu. Dan aku berdoa, biar mereka juga menggunakan hikmat ketika mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka menggunakan hikmat sampai Tuhan berbicara kembali. Aku berdoa Tuhan supaya kiranya hari demi hari mereka tidak menjadi orang yang pasif, tapi mereka menjadi pribadi yang bergerak mengikuti tuntunan-Mu. Mereka tidak seperti orang dunia yang duniawi. Mereka tidak seperti orang yang manusiawi mengandalkan kekuatannya, tapi mereka menjadi orang yang hidup secara ilahi, berjalan bersama dengan Tuhan. Sangat menyenangkan, menggairahkan. Oh my God, my God. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang dahsyat. Tuhan, aku berdoa juga untuk yang sakit. Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan. Yang sakit kanker, sakit tumor, aku hardik keluar dalam nama Yesus. Yang sakit jantung, diabetes, ginjal, syaraf, paru, aku hardik loh dalam nama Yesus. Tuhan, jamah yang sakit COVID, aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah pulihkan yang sakit flu, virus. Jamah sembuhkan dan pulihkanlah dalam nama Yesus. Siapapun Tuhan, yang hari ini umat-Mu yang sakit, Kau jamah. Mereka perlu keturunan ilahi, Kau berikan keturunan ilahi. Aku berdoa Tuhan, kalau mereka butuh pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, kalau mereka menyelesaikan tesis, skripsi, disertasi, Kau tolong, Kau temani dalam ujian mereka, persiapan mereka, sampai mereka lulus. Dan tuntun mereka dan jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan yang akan menolong mereka. Terpujilah nama-Mu. Biarlah berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus, berkat Allah Roh Kudus terus tercurah dalam hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan memberkati.